seperti yang Ibu katakan tadi, kita hari ini akan mempelajari mengenai tekanan udara dan prinsip tekanan yang ada di dalam tubuh. Nah, sebelum Ibu ke materi, Ibu memiliki beberapa persoalan. Nah, yang kalian tahu nanti kalian bisa menjawabnya. Yang pertama itu, mengapa waktu untuk air mendidih di daerah pegunungan dan daerah pantai itu berbeda? Nah, itu alasannya kenapa kok berbeda, bisa berbeda itu. Nah, yang kedua itu, apa kalian tahu nama alat yang digunakan buat mengukur tekanan udara sendiri itu? Nah, itu dua pertanyaan dari Ibu. Nah, kalian apakah ada yang bisa menjawab? Jika bisa, kalian nanti tunjuk tangan dan Ibu akan memberi kesempatan untuk kalian menjawab, begitu. Nah, oke, anak-anak. Nah, Uus mau dia menjawab perbedaan alasan mengapa tekanan udara di daerah pantai dan di daerah pegunungan itu berbeda. Nah, itu karena adanya perbedaan ketinggian tempat. Jadi semakin tinggi tempat yang kita tempati, itu tekanannya berbeda, sehingga menyebabkan air mendidih itu juga berbeda tergantung tekanan di masing-masing tempat itu. Jika di pantai itu waktu buat mendidihnya mungkin lebih lama untuk dan mendidihnya itu harus pada suhu 100 derajat Celcius biasanya. Namun di daerah pegunungan sana mungkin itu berbeda, waktunya mungkin lebih sebentar karena air itu dapat mendidih pada suhu biasanya itu sekitar 80-70 derajat Celcius begitu. Nah, untuk yang kedua siapa yang mau menjawab? Oke, Farhan mau menjawab yang kedua. Nah, yang nama alat untuk mengukur tingkat tekanan di suatu daerah itu disebut barometer. Begitu. Nah, barometer ini nantinya akan mengukur tiap tekanan di suatu tempat itu berapa. Begitu. Namun pada spesifiknya itu sekitar 76. Gitu. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 6 kelompok. Nah, karena siswa di sini sekitar 32, maka dibagi menjadi 6 kelompok. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, begitu. Oke, udah dibagi anak-anak, udah di tempat kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan membagi lembar kerja peserta didik kepada tiap siswa. Nah, nanti di bagian situ ada bacaan yang nanti akan kalian baca dan kalian buat semacam rumusan masalah dan hipotesisnya. Nah, nanti kalian menurut apa yang kalian paham itu dari permasalahan itu, nah kalian rumuskan permasalahannya dan jawaban yang kalian ketahui. Nah, nanti di akhir akan Ibu kasih tahu yang benar itu yang gimana, begitu. Oke, ini adalah contoh dari lembar kegiatan peserta didik materi tekanan udara. Nah, ini teks bacaannya itu berupa ada airnya. Itu air bukan merupakan fluida satu-satunya yang memiliki tekanan yang berubah-ubah sesuai kedalamannya. Tekanan udara dalam atmosfer kita bervariasi dan seterusnya. Itu nanti kalian akan merumuskan masalah
Terus menjawab hipotesis sementara. Dan untuk pertanyaan itu nanti kalian akan didiskusikan secara berkelompok setelah ibu kasih perintah ya. Nah, kalian udah buat kan maka tadi rumusan permasalahan dan hipotesisnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu akan memperlihatkan video mengenai tekanan udara dan penerapannya. Nah, kalian simak secara teliti dan benar. Nanti ibu akan minta kalian untuk berdiskusi di kelompoknya untuk menjawab soal-soal yang ibu siapkan di LKPD tadi gitu. Oke, anak-anak. Nah, kalian sudah menonton kan video yang ibu kasih tadi. Nah, selanjutnya kalian menjawab soal-soal yang telah ibu sediakan di LKPD masing-masing. Namun cara menjawabnya itu kalian berdiskusi sama teman sekelompoknya. Nanti kalau ini udah, kalian bisa menuliskan di lembar LKPD masing-masing. Nah, kalian sudah menjawab kan? Nah, sekarang kalian kumpulkan kalian kumpulkan analisis tadi ke teman-teman semua. Nah, kalian tunjuk salah satu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan mengenai jawaban-jawaban yang kalian dapatkan saat berdiskusi tadi. Nah, ini satu persatu ya. Nanti kalian maju satu-satu untuk memaparkan hasilnya. Nah, teman-teman kalian kan udah memaparkan hasilnya. Nah, ada yang ingin menyampaikan pendapat lain atau saran yang mungkin bisa digunakan untuk teman-teman lain untuk lebih memahami materi yang ibu ajarkan ini? Oke, nah salah satu dari kalian ada yang bisa menyimpulkan mengenai tekanan udara berdasarkan analisis dan tanggapan yang telah teman-teman kalian berikan tadi? Apa kalian bisa? Ada yang mau untuk menjabarkan kesimpulannya? Oke, Diana, benar. Kesimpulan dari analisis ini yaitu tadi seperti yang Diana bilang tadi kan, ya tekanan udara itu dari suatu tempat itu berbeda. Nah, itu tekanan udara yang ada di tempat tinggi itu mempunyai tekanan udara yang juga lebih tinggi, seperti di puncak gunung itu lebih tinggi daripada yang ada di daerah pantai begitu. Nah, perbedaan ini kan disebabkan oleh ketinggian suatu tempat juga gitu. Nah, kenapa kalau ada seorang pendaki yang mengalami sakit telinga saat naik ke puncak gunung itu sebagai respon tubuh terhadap tekanan udara yang berbeda. Nah, mekanismenya itu di saat tekanan udara di daerah luar itu berbeda dengan yang ada di dalam telinga itu, kemudian si otak akan merespon dengan mengeluarkan udara yang ada di dalam telinga keluar, sehingga hal itu yang keluarnya udara itu yang menyebabkan telinga itu merasakan sakit. Nah, saat sakit ini udara itu akan keluar sehingga udara yang di dalam telinga sini itu akan sama dengan daerah luar begitu ya. Nah, yang terakhir itu adanya angin darat dan angin laut itu bukan akibat perbedaan tekanan yang ada, namun itu lebih disebabkan oleh adanya
perbedaan suhu itu sendiri. Nah, suhu yang ada di darat dan di daerah pegunungan dan di daerah pantai itu kan berbeda. Nah, di saat malam hari itu suhu di daerah pegunungan kan lebih dingin daripada di daerah pantai. Nah, lalu si angin dingin ini kemudian bergerak ke arah lautan. Nah, angin yang bergerak dari daerah daratan ke daerah lautan itu yang disebut dengan angin darat. Nah, di saat siang hari, nah kalau angin laut itu karena udara di daerah lautan itu kan lebih panas, dari saat siang hari kan lebih panas daripada daerah pegunungan. Nah, angin yang panas ini kemudian dia bergerak ke arah pegunungan tadi sehingga terjadi angin dari arah laut ke daratan. Nah, sehingga menyebabkan yang namanya itu angin laut begitu. Oke anak-anak, kan tadi kalian kan sudah ibu suruh untuk berdiskusi. Selanjutnya kalian kembali ke tempat masing-masing dan ibu akan menjelaskan mengenai konsep materi yang akan ibu ajarkan hari ini. Oke, konsepnya itu berbeda. Tekanan udara sendiri itu adalah tekanan yang ada di suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Jadi, itu semakin banyak udara yang ada di suatu tempat, itu semakin tinggi pula atmosfernya. Nah, selain itu banyaknya udara di daerah daratan yang rendah itu memiliki banyak udara dibandingkan yang di daerah daratan tinggi. Itu yang menyebabkan mengapa tekanan udara di daratan rendah itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di dataran tinggi sana. Tuh. Nah, tekanan udara sendiri ini biasanya diukur menggunakan yang namanya barometer. Nah, barometer ini sering digunakan untuk mengukur ketinggian tekanan udara yang ada di suatu tempat begitu. Nah, biasanya kan di suatu tempat itu ada yang memiliki tekanan udara yang sama begitu kan. Di tempat satu dan tempat lainnya itu tekanan udaranya sama. Nah, dengan adanya kesamaan garis atau tekanan udara yang sama ini itu menyebabkan adanya persebaran pada ilmu geografi itu dimanfaatkan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai persebaran cuaca di wilayah tersebut. Kesamaan tekanan udara ini dijabarkan dengan garis-garis yang menghubungkan wilayah-wilayah yang tekanan udaranya sama. Nah, garis ini disebut dengan isobar. Nah, selain itu, tekanan udara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, salah satunya kan yang ibu jelaskan tadi itu ada ketinggian suatu tempat. Jadi semakin tinggi lokasi tempat kalian tinggal itu semakin rendah pula tekanan udaranya begitu. Nah, yang kedua itu ada suhu dari yang ada di wilayah tersebut. Nah, biasanya yang memiliki suhu tinggi di suatu wilayah itu maka tekanan udaranya itu semakin rendah. Nah, kalau yang suhu udaranya dingin itu memiliki tekanan yang lebih rendah gitu. Nah, selain itu ada juga paparan sinar matahari.
kan selain itu kan paparan sinar matahari itu menyebabkan perbedaan suhu yang ada begitu. Selanjutnya itu ada kelembapan udara di daerah tersebut. Nah, itu kelembapan sendiri itu menyebabkan semakin tinggi, itu artinya semakin tinggi kelembapan udara di suatu wilayah itu akan menyebabkan tekanannya semakin rendah. Nah, begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kelembapannya itu maka tekanannya semakin tinggi. Nah, untuk mengukur tekanan udara yang ada di suatu wilayah itu kalian bisa menggunakan yang umum, itu kalian bisa menggunakan alatnya yang bernama barometer tadi. Nah, atau kalian bisa menggunakan rumus-rumus yang mungkin sudah kalian ketahui sebelumnya, dan atau menggunakan satuan-satuan ukur yang digunakan dalam tekanan atmosfer begitu. Nah, rumus yang sering kalian ketahui untuk mengukur tekanan udara sendiri itu yaitu P sama dengan P0 dalam kurung 1 min 0,00565 dikali H-nya dibagi T ditambah 0,0065 H dikali H ditambah 273,15. Nah, P sendiri itu tekanan yang akan kalian cari dengan satuan HPA begitu atau hektopascal. Nah, yang kedua PO itu, PO sendiri itu tekanan awal. Nah, umumnya itu diambil dari permukaan air laut. Ya, kalau T itu temperatur. Nah, satuannya itu dalam derajat Celcius biasanya. Yang kedua itu ketinggian suatu wilayah. Begitu. Nah, untuk tadi kan Ibu bilang ada alat ukur tekanan yang namanya itu barometer. Nah, barometer ini ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada barometer air raksa. Nah, barometer ini itu diisi dengan air raksa sehingga mudah untuk menghitung perubahan ketinggian di suatu bejana air raksa sendiri tadi, karena air raksa itu peka terhadap perubahan yang terjadi. Ya, yang kedua itu ada barometer air. Nah, ini menggunakan air untuk mengukur tekanan yang ada. Nah, yang ketiga itu ada barometer aneroid. Nah, barometer ini itu memanfaatkan tabung-tabung vakum yang ada, yang memiliki tekanan sangat rendah begitu. Nah, yang selanjutnya itu dan terakhir itu ada barometer mikro elektromechanical system atau MEMS. Nah, ini barometer ini itu barometer digital yang pertama yang memiliki itu stasiun cuaca yang mini di dalamnya. Nah, barometer ini menggunakan proses photomachining dan fotolitografi. Nah, barometer ini itu sering ditemukan di gadget, smartphone atau smartwatch gitu. Nah, fiturnya itu untuk mengukur yang namanya ketinggian suatu benda di suatu tempat. Ada yang mengukur suhu, tekanan udara. Nah, semua itu relatif akurat begitu. Nah, biasanya untuk satuan tekanan udara itu ada 4 standarnya. Yang pertama itu ada Pascal, yang kedua itu
mili-Hg, yang ketiga bar dan atmosfer. Oke, tadi kan Ibu udah menyampaikan materi-materi yang mengenai tekanan udara. Nah, selanjutnya Ibu memberi kalian waktu untuk menjawab soal-soal yang ada di lembar kerja siswa atau LKBD yang kedua, itu secara individual atau masing-masing menjawab dengan menurut pemahaman kalian masing-masing itu bagaimana. Nah, tadi kan udah yang kegiatan lembar kegiatan siswa tadi kan berkelompok. Nah, ini yang untuk individu, kalian bisa mengerjakan soal-soal di sini ada 5 soal. Nah, nanti kalian akan isi dan pada akhir pelajaran akan kalian kumpulkan. Oke, setelah kalian menjawab materi yang tadi, menjawab persoalan yang telah Ibu kasih tadi, nah selanjutnya kalian mengumpulkan jawaban yang ada ke satu orang, yang selanjutnya akan Ibu teliti sendiri gitu. Nah, tadi untuk kesimpulan dari kegiatan kita tadi lumayan berjalan dengan lancar. Nah, dan kalian juga lumayan memahami materi yang Ibu kasih tadi. Nah, untuk kalian yang mau maju ke depan itu selamat. Kalian mungkin bilang ini paksaan, namun kalian udah melatih yang namanya keberanian untuk menyampaikan pendapat kalian di depan kelas. Dan untuk kalian yang udah melakukan pembelajaran dengan serius juga selamat, kalian udah berkontribusi untuk meningkatkan pembelajaran hari ini. Mungkin sekian dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk kalau ada salah kata, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kan tadi kalian kan sudah Ibu suruh untuk berdiskusi. Selanjutnya kalian kembali ke tempat masing-masing dan Ibu akan menjelaskan mengenai konsep materi yang akan Ibu ajarkan hari ini. Oke, konsepnya itu berbeda. Tekanan udara sendiri itu adalah tekanan yang ada di suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Jadi itu semakin banyak udara yang ada di suatu tempat, itu semakin tinggi pula atmosfernya. Nah, selain itu banyaknya udara di daerah daratan yang rendah itu memiliki banyak udara dibandingkan yang di daerah daratan tinggi. Itu yang menyebabkan mengapa tekanan udara di daratan rendah itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di dataran tinggi sana. Tuh. Nah, tekanan udara sendiri ini biasanya diukur menggunakan yang namanya barometer. Barometer ini sering digunakan untuk mengukur ketinggian tekanan udara yang ada di suatu tempat begitu. Nah, biasanya kan di suatu tempat itu ada yang memiliki tekanan udara yang sama begitu kan, di suatu tempat, di tempat satu dan tempat lainnya itu tekanan udaranya sama. Nah, dengan adanya kesamaan garis atau tekanan udara yang sama ini,
itu menyebabkan adanya persebaran pada ilmu geografi itu dimanfaatkan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai persebaran cuaca di wilayah tersebut. Kesamaan tekanan udara ini dijabarkan dengan garis-garis yang menghubungkan wilayah-wilayah yang tekanan udaranya sama. Garis ini disebut dengan isobar. Selain itu, tekanan udara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya kan yang Ibu jelaskan tadi, itu ada ketinggian suatu tempat. Jadi semakin tinggi lokasi tempat kalian tinggal, itu semakin rendah pula tekanan udaranya begitu. Yang kedua itu ada suhu dari yang ada di wilayah tersebut. Biasanya yang memiliki suhu tinggi di suatu wilayah itu, maka tekanan udaranya itu semakin rendah. Kalau yang suhu udaranya dingin itu memiliki tekanan yang lebih rendah gitu. Selain itu ada juga paparan sinar matahari. Selain itu paparan sinar matahari itu menyebabkan perbedaan suhu yang ada begitu. Selanjutnya itu ada kelembapan udara di daerah tersebut. Itu kelembapan sendiri itu menyebabkan semakin tinggi, itu artinya semakin tinggi kelembapan udara di suatu wilayah itu akan menyebabkan tekanannya semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kelembapannya itu, maka tekanannya semakin tinggi. Untuk mengukur tekanan udara yang ada di suatu wilayah itu, kalian bisa menggunakan yang umum itu, kalian bisa menggunakan alatnya yang bernama barometer tadi. Atau kalian bisa menggunakan rumus-rumus yang mungkin sudah kalian ketahui sebelumnya, dan atau menggunakan satuan-satuan ukur yang digunakan dalam tekanan atmosfer begitu. Rumus yang sering kalian ketahui untuk mengukur tekanan udara sendiri itu yaitu P sama dengan P0 dalam kurung 1 min 0,00565 dikali H-nya dibagi T ditambah 0,0065 H dikali H ditambah 273,15. P sendiri itu tekanan yang akan kalian cari dengan satuan HPA begitu, atau hektopascal. Yang kedua PO itu, PO sendiri itu tekanan awal. Umumnya itu diambil dari permukaan air laut. Kalau T itu temperatur. Satuannya itu dalam derajat Celcius biasanya. Yang kedua itu ketinggian suatu wilayah. Begitu. Untuk tadi kan Ibu bilang ada alat ukur tekanan yang namanya itu barometer. Barometer ini ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada barometer air raksa. Barometer ini itu diisi dengan air raksa sehingga mudah untuk menghitung perubahan ketinggian di suatu bejana air raksa sendiri tadi, karena air raksa itu peka terhadap perubahan yang terjadi. Yang kedua itu ada barometer air. Ini menggunakan air untuk mengukur tekanan yang ada.
Nah, yang ketiga itu ada barometer aneroid. Nah, barometer ini itu memanfaatkan tabung-tabung vakum yang ada yang memiliki tekanan sangat rendah begitu. Nah, yang selanjutnya itu dan terakhir itu ada barometer mikro elektromechanical system atau MEMS. Nah, ini barometer ini itu barometer digital yang pertama yang memiliki itu stasiun cuaca yang mini di dalamnya. Nah, barometer ini menggunakan proses photomachining dan fotolitografi. Nah, barometer ini itu sering ditemukan di gadget, smartphone atau smartwatch gitu. Nah, fiturnya itu untuk mengukur yang namanya ketinggian suatu benda di suatu tempat. Ada yang mengukur suhu, tekanan udara. Nah, semua itu relatif akurat begitu. Nah, biasanya untuk satuan tekanan udara itu ada 4 standarnya. Yang pertama itu ada Pascal, yang kedua itu mili Hg, yang ketiga bar dan atmosfer. Oke, tadi kan Ibu udah menyampaikan materi-materi yang mengenai tekanan udara. Nah, selanjutnya Ibu memberi kalian waktu untuk menjawab soal-soal yang ada di lembar kerja siswa atau LKBD yang kedua, itu secara individual atau masing-masing menjawab dengan menurut pemahaman kalian masing-masing itu bagaimana. Oke, setelah kalian menjawab materi yang tadi, menjawab persoalan yang telah Ibu kasih tadi, nah selanjutnya kalian mengumpulkan jawaban yang ada ke satu orang, yang selanjutnya akan Ibu teliti sendiri gitu. Nah, tadi untuk kesimpulan dari kegiatan kita tadi lumayan berjalan dengan lancar. Nah, dan kalian juga lumayan memahami materi yang Ibu kasih tadi. Nah, untuk kalian yang mau maju ke depan, itu selamat. Kalian mungkin bilang ini paksaan, namun kalian udah melatih yang namanya keberanian untuk menyampaikan pendapat kalian di depan kelas. Dan untuk kalian yang udah melakukan pembelajaran dengan serius juga selamat. Kalian udah berkontribusi untuk meningkatkan pembelajaran hari ini. Mungkin sekian dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk kalau ada salah kata, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.